Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai resume dari buku yang berjudul Execution: The Discipline of Getting Things Done. Nah, pada buku kali ini kurang lebihnya saya akan mencoba untuk membreakdown apa yang ada dalam buku ini untuk menjadi beberapa bagian, dan nantinya kita akan membahas mengenai seperti 7 perilaku kepemimpinan yang penting, frameworks untuk perubahan budaya, orang yang tepat di posisi yang tepat, the people process, the leadership assessment summary, include proses strategi juga, dan termasuk jalan menuju profitabilitas dan hambatan untuk pertumbuhan. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai proses operasi, tinjauan strategi, dan langkah untuk membangun rencana operasi, yang mana kemudian selanjutnya akan saya tutup dengan beberapa insight yang dapat diambil dari buku ini. Berhubung bahasanya cukup banyak, mungkin bahasan pada buku ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai sinopsis dari buku ini lebih dahulu kurang lebihnya. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana Anda menerjemahkan strategi ke dalam hasil? Eksekusi adalah budaya organisasi dan seperangkat perilaku tertentu. Pemimpin harus terlibat secara langsung dan intensif dengan 3 proses inti yang saling terkait, yaitu people process, proses strategi, dan proses operasi. Dalam buku Execution: The Discipline of Getting Things Done, penulis sendiri yang bernama Ram Charan dan mantan CEO Honeywell Larry Bossidy berbagi strategi kepemimpinan tentang bagaimana mempekerjakan doers yang memberi energi kepada yang lain, membuat keputusan dengan cepat, menyelesaikan sesuatu melalui delegasi, dan follow up. Pemimpin bisnis yang memahami realitas pasar, pelanggan atau konsumen, dan sumber daya harus memiliki proses strategi dan menggunakan proses operasi untuk merancang program baru dan mengikat kinerja dengan insentif. Ketiga proses ini adalah fondasi dari keunggulan kompetitif. Nah, kita lanjutkan, yaitu mengenai hal ini, yaitu kurang lebihnya dalam ringkasannya, eksekusi mengharuskan para pemimpin untuk terlibat langsung dan intensif dengan orang-orang dari organisasi mereka dan apapun yang ada di dalamnya. Mereka harus menempatkan perilaku kepemimpinan yang vital dan menciptakan budaya eksekusi untuk menjalankan proses inti secara efektif. Dengan cara ini, eksekusi adalah cara sistematis untuk mengekspos realitas dan bertindak atasnya. Nah, berikut saya akan memberikan 7 perilaku kepemimpinan yang penting. 7 perilaku kepemimpinan yang penting tersebut, yang pertama yaitu mulai dari kenali orang-orang Anda dan bisnis Anda. Pemimpin harus berusaha untuk terlibat dengan staf mereka secara aktif dan melakukan diskusi tentang realitas operasional. Seorang pemimpin yang mengajukan pertanyaan dangkal pada interaksi yang signifikan dan santai meninggalkan tim dengan perasaan bahwa pemimpin tersebut tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, seorang pemimpin yang secara aktif membahas realitas operasional, berbagi mengenai visi organisasi, dan membuka ruang untuk percakapan yang honest, yang akan mendapatkan rasa hormat dari tim itu sendiri. Yang kedua, ada yang namanya insist on realism. Pemimpin harus realistis dan memastikan bahwa realisme adalah tujuan dari semua dialog dalam organisasi. Cara terbaik untuk memulainya adalah dengan sering bertanya kepada karyawan, apa yang kita lakukan dengan benar dan apa yang kita lakukan dengan salah sebagai bisnis. Yang ketiga, ada yang namanya tetapkan tujuan dan prioritas yang jelas. Fokus pada beberapa prioritas yang jelas yang dapat menghasilkan hasil terbaik dari sumber daya yang ada. Prioritas yang dipikirkan dengan matang dapat membantu orang membuat trade-off yang lebih baik antara prioritas sehari-hari dan menghindari politik organisasi. Yang keempat, ada yang namanya follow through. Pastikan akuntabilitas dan buat mekanisme tindak lanjut untuk memastikan bahwa setiap orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Rapat
terkait follow through secara teratur mengirimkan sinyal ke seluruh perusahaan bahwa orang lain dapat mengharapkan tindak lanjut atau follow up pada tugas dari satu sama lainnya. Yang kelima, ada yang namanya rewards the doers. Performers harus mendapatkan bonus yang lebih baik, baik itu dengan opsi saham atau bahkan hibah saham. Seorang pemimpin perlu memastikan bahwa perbedaan berdasarkan kinerja menjadi cara hidup melalui organisasi. Yang keenam, ada yang namanya pelatih untuk memperluas kemampuan. Pemimpin harus menganggap setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk melatih orang-orang mereka. Berikan feedback spesifik dan tunjukkan perilaku dan kinerja yang memerlukan perubahan. Jangan berkhotbah, tapi ajukan pertanyaan tajam yang memunculkan realitas suatu situasi dan berikan para stakeholders bantuan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki masalah. Yang ketujuh, yaitu kenali diri Anda. Emotional blockage mengakibatkan penghindaran konflik, penundaan keputusan, dan kegagalan untuk berurusan dengan underperformers. Membangun ketabahan emosional untuk jujur dengan diri sendiri, menerima sudut pandang yang berlawanan, dan memberi orang penilaian yang jujur. Pemimpin mendapatkan kepercayaan diri ketika followers dapat melihat kekuatan batin mereka. Kepercayaan diri, kemampuan untuk membantu orang lain memberikan hasil, dan upaya untuk memperluas kemampuan mereka. 4 kualitas inti membentuk ketabahan emosional, yaitu keaslian, kesadaran diri, penguasaan diri, dan kerendahan budaya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Baru saja kita sudah membahas mengenai 7 perilaku kepemimpinan yang penting. Maka untuk di video selanjutnya saya akan membahas mengenai frameworks untuk perubahan budaya seperti yang tadi sudah saya katakan. Oke, so jadi for now sampai di sini. See you later on the next video. Bye.